Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kali ini Semarang terasa sepi. Karena banyak yang piknik ke luar negeri. Keluar negeri atau keluar Semarang. Tapi alhamdulillah Anda berkumpul insya Allah berada di salah satu taman surga. Majelis ilmu disebut oleh Nabi SAW sebagai Raudhatun min Riyadil Jannah. Salah satu di antara taman surga. Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, maka mendekatlah. Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan taman surga ya Rasulullah? Beliau mengatakan hilakudz dzikri. Yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah yang di situ membahas zikrullah. Kita berharap semoga kajian ini bagian dari taman surga sehingga Anda mendapatkan ketenangan, nyaman, adem, merem. Itu pengaruh ketenangan yang diperoleh oleh seseorang ketika berada di forum kajian. Baik, kita akan membahas buku Harta Derita Wanita. Buku ini berawal dari pertanyaan sebagian di antara ummahat terkait beberapa kasus dalam rumah tangga yang dipengaruhi oleh masalah harta. Terutama masalah nafkah, kemudian sumber penghasilan suami istri, termasuk di antaranya adalah suami tidak kerja atau suami mengambil harta istri dan seterusnya. Yang ternyata kasus itu cukup banyak. Makanya di bagian kecil tulisan di sampul itu kami sebutkan menyelesaikan prahara rumah tangga karena harta. Baik, isi dari buku ini kurang lebih yang pertama adalah membahas bagaimana interaksi antara seorang wanita dengan harta. Kami sebutkan di sini tentang belajar untuk bisa qanaah. Belajar bagaimana bisa hidup lebih zuhud dan lebih sederhana. Enggak ada salahnya ketika kita belajar yang paling ideal. Walaupun mungkin nanti hasilnya di bawah ideal. Yang kedua, kita bicara tentang masalah pengantar fikih nafkah. Seperti apa sih batasan terkait bagaimana kalau wanita itu menjadi wanita karir? Apakah suami juga harus tetap menafkahi istrinya? Ini dibahas di pengantar fikih nafkah. Selanjutnya, yang muncul disebabkan karena gesekan dengan harta. Di antaranya adalah suami yang tidak bertanggung jawab terhadap nafkah keluarga. Kasus yang kedua, suami yang tidak mampu memenuhi kewajiban. Dia mungkin tanggung jawab, tapi karena punya keterbatasan, baik karena sakit, karena faktor usia, atau karena kemampuan yang lainnya, sehingga dia nggak mampu untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarganya. Kemudian kasus yang ketiga adalah tuntutan pihak istri yang berlebihan. Dan di poin ini kami sebutkan bahwa di yang nomor satu itu karena sering berantem. Nomor duanya karena masalah harta. Sehingga kita tidak ingin kasus semacam ini semakin bertambah. Semoga buku ini bisa menjadi Kemudian berikutnya motivasi bagi para wanita. Sebaiknya mereka di rumah. Sebab wanita itu ditakdirkan dengan kodrat untuk lebih banyak di rumah, bukan beraktivitas di luar.
Lalu yang terakhir adalah pembahasan tentang masalah wanita karir, menuntun wanita karir ke jalan yang benar. Baik, ini insya Allah yang akan kita bahas dalam waktu kurang lebih 2 jam. Tapi saya yakin nggak selesai. Ya. Karena waktu kita terbatas. Tidak perlu ada tanya jawab atau harus ada tanya jawab? Nggak perlu? Tidak perlu? Perlu. Kalau perlu berarti lebih pendek nanti materinya. Baik, sekarang kita langsung masuk. Bagian pertama yang kami bahas adalah membangun kesadaran bahwa Anda akan hidup yang kedua. Sehingga kenapa kita perlu belajar berkaitan dengan interaksi yang ideal antara seorang hamba dengan harta. Sebab harta ini salah satu yang akan dihisap oleh Allah. Kita punya kehidupan yang kedua. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, "Fa innal yawma 'amalun wala hisab." Isinya hisab, tidak ada amal. Berarti kesempatan manusia untuk beramal kapan? Hanya sekarang, ketika dia tinggal di dunia. Dan seorang mukmin menyadari bahwa semua harta pasti akan dihisap oleh Allah. Allah menegaskan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kalian rasakan ketika di dunia. Allah kasih kita kenikmatan dan Allah akan bertanya tentang kenikmatan itu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, kaki seorang hamba kelak di hari kiamat enggak bakalan geser sampai dia ditanya oleh Allah tentang 4 hal. Salah satunya adalah wa an malihi, tentang hartanya, min ainaktasabah wa fima anfaqah, dari mana harta itu dia dapatkan dan untuk apa harta itu dia gunakan. Berarti yang ditanya berapa? 2 pintu, pintu masuk dan pintu keluar. Pemanfaatannya pun akan ditanya. Bersyukurlah ketika ibu-ibu punya suami yang penghasil. Alhamdulillah sumber pendapatan suami saya tidak ada masalah sehingga Anda makan sesuatu yang halal. Cuman nggak selesai sampai di situ. Ada tugas yang kedua yang harus Anda perhatikan. Pastikan penggunaannya juga halal. Sebab ada orang yang ketika mendapatkannya benar tapi menggunakannya salah. Contohnya apa, Pak? Allah kasih peringatan tentang orang yang mubadzir. Wala tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Jangan kau bermubadzir, karena mubadzir itu temannya setan. Allah juga kasih peringatan jangan israf. 2 pelanggaran penggunaan harta yang disebutkan dalam Al-Quran. 2 pelanggaran pemanfaatan harta dalam Al-Quran. Yang pertama apa? Mubadir. Sebenarnya mubadir ini istilah untuk nyebut orangnya. Perbuatannya namanya tabdzir. Disebut oleh Allah, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Wong mubadir itu koncone setan. Yang kedua, israf. Israf artinya boros. Apa Pak bedanya antara mubadir dan israf? Keterangan dari Ibnu Abidin rahimahullah, mubadir itu menggunakan harta untuk sesuatu yang tujuannya maksiat. Sedangkan israf menggunakan harta untuk kegiatan yang mubah tapi melebihi batas. Ada sebagian misalnya yang suka koleksi, dikit-dikit paket, dikit-dikit paket. Tiap hari paket. Itu bisa sampai 5, 6, sampai kurirnya itu hafal. Paket. Itu yang belanja bapak atau ibu? Bapak? Yang rajin belanja? Ibu, Masya Allah. Makanya marketplace itu dibuat untuk melayani ibu-ibu. Sehingga kalau dulu ketika belanja kan harus panas-panas keluar ke pasar, harus naik kendaraan. Sekarang kalau gelimbungan iso belanja. Sambil tiduran dia belanja.
Dan ketika itu sesuatu yang tidak dibutuhkan, tapi dia beli bisa jadi masuk kategori israf. Makanya tolong diwaspadai ya. Jangan sampai dalam menggunakan harta terlalu boros. Baik. Selanjutnya. Seperti apa jenis harta yang nanti akan dihisap oleh Allah? Coba kita lihat di sini, Pak. Bapak Ibu bisa lihat jenis harta yang akan dihisap oleh Allah. Semua jenis harta, bahkan air putih yang Anda minum. Nabi SAW pernah bersabda, Inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamah, yakni al-abda, minan na'im. Sesungguhnya kenikmatan yang akan Allah tanya besok di hari kiamat dari seorang hamba adalah, ayyuqala lahu, Allah akan bertanya kepadanya, alam nusihha laka jismak, bukankah aku telah memberikan kesehatan bagi badanmu? Wa nurwika minal ma'il barid, dan aku telah memberikan air seger bagimu. Jadi kayak gini dihisap. Kira-kira kalau seperti ini dihisap, air pun dihisap enggak? Dihisap. Maka yang air putih saja dihisap oleh Allah, apalagi yang sifatnya lebih mahal dan lebih mewah daripada itu. Tertunda masuk surga. Disinilah yang perlu kita waspadai. Kalaupun kita mau bebas hisap itu tidak mungkin, tapi pastikan bagaimana agar harta yang kita miliki tidak menjadi sumber musibah saat kita menghadap Allah. Di antara dalilnya bahwasanya orang kaya tertunda masuk surga adalah dua hadis berikut ini. Imam Muslim dan yang lainnya. Muhajirin, sesungguhnya orang fakir di kalangan muhajirin, mereka lebih dulu masuk surga dibandingkan orang kaya dengan selisih 40 tahun. Itu sama-sama punya amal muhajirin, sama-sama punya amal hijrah. Kalau bukan muhajirin, Pak, kalau bukan muhajirin, Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu fuqara'ul musliminal jannah, orang fakir di kalangan kaum muslimin, mereka masuk surga qabla aghniyaihim, sebelum orang kaya, binisfi yaumin, selisihnya setengah hari, yang setara dengan 500 tahun. Setengah hari itu setara dengan apa? 500 tahun. Berarti dia nunggu untuk masuk surga duluan yang fakir, selisih 500 tahun. Masya Allah. 500 tahun dalam hitungan dunia. Masya Allah, Pak. Urip 80 tahun sejak Rasul suwe. Apalagi sampai ratusan tahun. Dan ini berlaku untuk selain muhajirin. Kalau sesama muhajirin selisihnya berapa tadi? 40 tahun. Kalau selain muhajirin selisihnya 500 tahun. Maka kita heran kalau ada orang yang iri kepada orang lain yang lebih kaya. Karena berarti dia iri kepada orang yang hisapnya lebih lama. Padahal Anda kalau ujian, pengen cepat selesai atau ujian yang lama? Pengen cepat selesai. Itu ujian di dunia. Kalaupun gagal, tidak sampai menyebabkan Anda dihukum. Ujian di akhirat, kalau gagal, hamba akan mendapatkan hukuman. Baik. Selanjutnya, bahaya rakus dunia. Nabi SAW memberikan gambaran tentang bahayanya rakus dunia yang bisa merusak agamanya, bisa ngerusak agama. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wasyarafi lidinihi." Dua serigala yang lapar dilepas di tengah kerumunan kambing. Kenapa disebut dua? Karena karakter hewan seperti anjing, serigala, itu ketika ada temannya lebih berani. Kalau dia sendirian kayak harimau. Tapi kalau karakternya seperti anjing atau serigala, ketika ada temannya dia lebih berani. Dalam kondisi lapar dilepas di kerumunan kambing.
Ulkan terhadap agama disebabkan karena rakus dunia dan kehormatan. Sehingga kadang ada orang yang ingin mendapatkan harta sampai bunuh orang lain. Ada nggak? Banyak. Ada yang pengen mendapatkan kedudukan sampai dia harus membunuh yang lain. Banyak. Sampai harus melanggar aturan syariat. Banyak. Berantem suami istri. Banyak. Sampai anaknya dikorbankan. Banyak. Rusak agama seseorang. Target harta dan target kehormatan dunia. Itu kerusakannya lebih parah dibandingkan ketika ada 2 ekor serigala yang dilepas di tengah kerumunan kambing. Mungkin ada yang gigit telinganya, ada yang gigit pahanya, ada yang gigit perutnya, ada yang membunuh sekian ekor kambing. Demikianlah gambaran yang diberikan Nabi SAW. Makanya waspada terhadap interaksi dengan harta, karena ini bisa menyebabkan seseorang jadi ngerusak agama. Saya dapat cerita real ya. Ibunya itu gemar bermain medsos di usia 70-an tahun. Sehingga dia suka nonton ini, ngeklik. Nah, karena di usia 70 tahun kan tidak tahu itu kadang link berbahaya, sampai akhirnya kena scammer. Lalu ditipu dengan aneka investasi, tawaran investasi, sampai hilang itu rumahnya kejual. Padahal itu rumah warisan. Rumahnya digadaikan untuk invest itu sampai kejual rumahnya. Nah, ketika HP-nya itu disita oleh anaknya, dia beli lagi. Bermedsos lagi. Masya Allah. Virus medsos sampai usia 70 tahun. Ya. Wanita 70 tahun medsos itu nyari apa? Bu? Golek gedok 70 tahunnya di medsos tidak ada. Sehingga dia pengen mengembang. Nanti kalau berhasil di investasi, ibu itu ditipu. Cuman karena pengaruh, namanya orang tua ya, dia gampang ditipu. Yang nggak ngerti kalau sebenarnya itu adalah scammer, sehingga pada saat dia ditipu, nurut saja sampai transfer sekian, sampai transfer. Ini kasus pertama. Kasus kedua juga sama. Ibunya sama. Sudah di usia 60-an ke atas. Kalau ini penipunya berjanji akan menikahinya. Dia nggak ngelihat umurnya berapa. Sehingga dia ditipu, sekarang sedang berada di luar negeri, si calon lelaki ini, dan dia ketahan belum bisa masuk ke Indonesia, kemudian dia butuh dana sekian, transfer. Itu juga sampai jual rumah. Ya, makanya bahayanya ketika orang pingin sukses duniawi, tapi dia nggak mikir tentang aturan, akhirnya apa? Rusaklah agamanya. Ada juga yang dia katanya berinteraksi dengan pesugihan yang bisa menggandakan uang. Wah, itu ada kiainya loh Pak Ustadz. Kita transfer duit sekian, nanti akan digandakan jadi sekian. Awal mulanya sedikit, balik, tuh 1 juta sekarang jadi 2 juta. Awal mulanya dipancing. Sekarang silakan invest lagi 5 juta, balik 10 juta. Termotivasilah dia untuk bisa invest lebih banyak. Akhirnya langsung dia invest 100-an juta, utang tetangganya. Ngerti-ngerti dia punya banyak utang. Anaknya yang jadi korban. Ketika mulai disita HP-nya, dia ternyata pinjam HP temannya. Kadang beli HP yang lain. Subhanallah. Jadi terkadang seperti ini juga dialami oleh ibu-ibu yang rakus dunia. Padahal dia mungkin sudah dicukupi oleh suaminya, dicukupi oleh anaknya di usia 70-an tahun, tapi karena masih terlalu rakus dunia, sampai akhirnya dia utang riba, terjebak pinjol, umur 70. Mau dibayar pakai apa coba? Yang seharusnya di usia kayak gitu kan sudah persiapan. Anda mau pulang untuk selamanya. Sudahlah, nggak usah nyari-nyari yang seperti itu. Anaknya alhamdulillah sudah mentas, mereka sudah mandiri, cuman sayangnya ibunya terlalu rakus dunia. Baik. Selanjutnya. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala tidak membentangkan dunia bagi umat manusia seluas-luasnya, karena itu akan sangat berbahaya bagi kehidupan mereka.
namun Allah menakar rizki mereka sesuai yang Dia kehendaki. Artinya begini, kalau manusia itu diberi rizki oleh Allah sesuai dengan apapun yang diminta oleh manusia, rusak hidup ini. Akhirnya orang akan saling bersaing untuk menjatuhkan. Tapi bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizki kepada hambanya? Anda bisa lihat seperti bagaimana cara Allah menurunkan hujan. Hujan itu turunnya gimana? Serintik demi serintik, setahap demi setahap. Karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard." Andaikan Allah lapangkan rizki bagi hambanya seluas-luasnya, tentu mereka akan bertindak melampaui batas di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha. Namun Allah turunkan harta itu dengan kadar tertentu sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Innahu bi'ibadihi khabirum basir. Allah Maha tahu dengan detail dan Allah Maha melihat apa yang terjadi pada hambanya. Maka ada hamba yang diberi jatah rizki senilai A, itu yang terbaik baginya. Ada yang diberi jatah rizki senilai B, itu juga yang terbaik baginya. Kalau dia dikasih jatah rizki yang lebih, rusak nanti hidupnya. Coba bayangin, andaikan hujan itu Allah turunkan seperti air terjun. Kira-kira gimana? Kota Semarang tidak ada. Kita semuanya akan mati. Anda bisa bayangkan, andaikan hujan dalam waktu setahun, itu diturunkan oleh Allah cuma dalam waktu sehari. Jadi diakumulasi dalam waktu setahun itu, turun cuma sehari. Kira-kira gimana? Rusak semua bangunan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan itu setahap demi setahap, sedikit demi sedikit, sesuai dengan masa di mana Allah menurunkan hujan untuk hamba. Seperti itu pula jatah rizki. Kita diberi oleh Allah umur. Ada yang diberi oleh Allah umur 70 tahun, 60 sekian tahun, sekian puluh tahun. Lalu jatah rizki itu dibuat oleh Allah turun sepanjang waktu ini. Sampai ketika sudah habis jatah rizkinya, mati. Makanya dalam Islam, jatah rizki itu sama dengan apa? Jatah rizki sama dengan ajal. Selama orang itu hidup, pasti dapat jatah rizki. Dan kalau orang jatah rizkinya habis, mati. Makanya kalau ada orang, wis umur 70, bolak-balik mlebu rumah sakit kok gak mati-mati. Itu karena apa, Pak? Jatah rizkinya? Bisa nggak, Pak, jatah rizkinya diputus? Mustahil. Sebab itu ketetapan Allah. Tidak ada jatah rizki yang dikurangi oleh Allah, tidak ada jatah rizki yang dipindahkan oleh Allah. Ada orang yang dia kecemplung sumur, lalu diselamatkan sama warga, masyarakat, kemudian berhasil diangkat dalam kondisi masih hidup. Dalam keadaan dia tersengal-sengal, ngos-ngosan, kemudian dia dikasih segelas susu. Dia minum susu. Selesai dia minum susu, kemudian mulai tenang. Lalu orang ada yang tanya, tadi gimana ceritanya, kok bisa kamu kecemplung sumur? Terus dia praktekkan, gini tadi, saya kecemplung sumur, saya itu lewat dari sini, terus saya melipat kecemplung yang kedua, mati. Dia masuk ke dalam sumur yang pertama belum mati karena segelas susu jatah rizkinya belum dia konsumsi. Allah selamatkan dia dan ini pasti akan sampai kepadanya. Itulah jatah rizki. Maka tidak ada istilah jatah rizki yang tertukar atau jatah rizki yang hilang, tidak ada. Sebab semuanya pasti Allah takdirkan. Tidak ada yang keluar dari takdir Allah. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Katsir mengatakan, ai lau a'tahum fawqa hajatihim minar rizki, andaikan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka rizki melebihi dari batas yang dibutuhkan oleh mereka, la hamalahum dzalika 'alal bagyi wat tughyan, maka itu akan menyebabkan mereka saling mendolimi antara satu dengan yang lain karena kesombongan disebabkan karena punya kekayaan. Coba bayangkan, andaikan dalam hidup ini tidak ada orang miskin, sugih kabeh.
Kira-kira gimana? Nggak bisa hidup kita. Sehingga nggak ada yang mau jadi tukang, nggak ada yang mau jadi kuli, nggak ada yang mau jadi A, nggak ada yang mau jadi B. Manusia bisa saling melengkapi karena kehidupan ini dibuat Allah dinamis. Ada yang berada. Selanjutnya kita akan beralih ke sini. Antara harapan dan keadaan. Ketika yang dipikirkan seseorang hanya dunia dan dunia, dia akan lupa dengan hal yang terpenting dalam hidupnya, yaitu mewujudkan tugas utama dia diciptakan. Apa tugas Anda diciptakan? Sebagai hamba Allah, tugasnya apa? Beribadah kepada Allah. Ketika dia terlalu sibuk untuk memikirkan dunia, dia lupa dengan tugas dia diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Sehingga semua aktivitasnya dikendalikan oleh obsesi duniawinya. Bahkan sampai tujuan dia beribadah hanya ditujukan untuk mengejar harapan duniawi. Sing rajin sholat duha, men cepet suge. Rajin sholat tahajud, biar nanti utangnya cepat lunas. Rajin poso, biar nanti karirnya naik. Rajin ini, rajin ibadah, tapi tujuannya untuk ngejar dunia. Wonten mboten? Ada. Wis golek donya nggo urusan donya. Ibadah akhirat dipakai untuk nyari dunia. Jadi akhiratnya dikasih jatah berapa? Ada sebagian orang yang kalau sedekah itu motivasinya biar hartanya makin tambah. Padahal Nabi SAW mengajarkan agar kita ketika sedekah, motivasinya apa? Tujuannya apa? Ada yang cari dunia. Nek uripmu seret, rezekimu susah, kamu sedekah. Biar nanti rezekimu lancar. Salah atau benar? Kalau yang diajarkan Nabi SAW, ketika orang itu sedekah, motivasinya adalah cari akhirat. Beliau pernah ceramah di hadapan para ummahat. Ya ma'syaran nisa tasaddaqna. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Karena aku melihat kebanyakan kalian masuk neraka. Enggak ada sahabat yang protes. Sahabat wanita pun tidak protes. Tapi mereka tanya kepada Nabi SAW, walima ya Rasulullah. Kenapa kok para wanita itu gampang masuk neraka? Apa sebabnya? Kufur kepada siapa? Maksud kufur kepada suami. Tidak bisa berterima kasih kepada suami. Sudah lama dia makan hasil kerja suami. Begitu suaminya melakukan kesalahan dikit saja, diseneni sampai turuning jopo. Yang kedua, tidak bisa menjaga lisan. Sehingga kalau sudah giliran sakit hati, Masya Allah, komentarnya ini gak pedes, nyelekit, nyelekut. Itu yang menyebabkan wanita kebanyakan masuk neraka. Tapi Nabi SAW menyampaikan solusinya, tebus dirimu dengan cara sedekah. Sehingga sedekah itu adalah cara kita untuk menyelamatkan diri dari api neraka. Baik, kita lanjutkan. Hal yang perlu kita sadari, terkadang Allah Ta'ala menyikapi hamba berkebalikan dengan apa yang menjadi harapan besarnya. Ada orang yang punya cita-cita besar untuk dapat dunia, namun dia justru dijauhkan oleh Allah dari keberhasilan dunia. Pengen sugih dadi kere. Karena terlalu besar obsesinya untuk mendapatkan dunia. Sebaliknya ada orang yang punya cita-cita besar untuk mendapatkan sukses akhirat, namun dunianya justru mengejarnya. Allah berikan balasan kepada hamba berkebalikan dengan obsesinya. Sebagai contoh di sini ya, masalah riba. Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan mengembangkan sedekah. Tujuan orang transaksi riba ini apa? Biar hartanya makin tambah, biar makin kaya. Tapi oleh Allah, yamhaqullah, Allah binasakan riba. Dan banyak sekali cerita orang yang ngumpul no donyo, dia mengumpulkan harta dari hasil riba, usia senja dia, tuanya itu
jungkir. Jadi orang miskin, bahkan sampai ngemis. Karena dulu ketika di dunia dia suka mengumpulkan harta dengan cara riba. Allah binasakan itu. Wa yurbis sadaqat, sebaliknya sedekah itu akan dikembangkan oleh Allah. Kata Ibnu Katsir, wa hadza min babil muamalati binaqidil maqsud. Disinilah Allah Ta'ala memberikan bentuk muamalah yang hasilnya berkebalikan dengan obsesinya. Hamba pengen A dibuat oleh Allah minus A. Pengen sugih malah jadi kiri. Saking besarnya semangat dia untuk jadi orang kaya, dibuat oleh Allah dia jadi miskin. Sebaliknya ada orang yang sedekah. Sedekah itu mengeluarkan duit enggak? Mengeluarkan materi. Tapi oleh Allah justru akan dikembangkan. Ada kota infak lewat. Sudah lewat belum? Sudah. Tolong diputar 7 kali. Ketika ada kota infak lewat, lalu jenengan buka dompet. Di situ ada warna kuning, warna merah, warna biru, warna hijau. Satu lagi yang paling dhuwur nih warnanya apa ya? Pink. Merahnya agak muda. Dari 5 warna ini yang paling Anda sukai warna yang mana? Suka semua. Masya Allah. Kalau ada kota infak lewat, jenengan pilih yang warnanya apa? Coba, baik kita tanya dulu. Yang kiri, milih yang warna apa? Kuning. Baik. Yang depan ini, milih warna apa? Hijau. Yang sini? Biru. Yang belakang? Sak dompete. Masya Allah. Kabeh Pak Ustaz. Padahal subhanallah, kita kalau infak 100.000 rasanya gede badan. Gede. Nek melbu mall nyekel duit 100.000. Gemeteran. Iki nek ra cukup piye? Grogi. Orang masuk mall bawa duit 100.000 itu grogi. Khawatir apa? Enggak cukup. Tapi orang masuk masjid bawa duit 100.000, wah rasane wis paling gede. Itulah karakter kita. Baik. Di sini ada satu hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan contoh manusia yang diberi balasan oleh Allah berkebalikan dari obsesinya. Obsesi itu adalah harapan besar yang tersimpan dalam hati. Coba disimak baik-baik hadis berikut ini. Yang ngantuk tolong dijawil dulu. Yang belakang ngantuk tolong dibangunin dulu. Kalau saya sebut belakang sebenarnya ngantuk yang depannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menjadikan akhirat sebagai cita-cita terbesarnya, ja'alallahu ghinahu fi qalbih. Allah jadikan kekayaannya ada di hatinya. Ghina artinya apa? Kaya. Yang dimaksud ghina adalah tidak butuh yang lain. Makanya Allah memiliki nama Ghani, yang artinya tidak butuh makhluknya. Allah jadikan sifat kaya ada di hatinya. Sehingga dia tidak pernah merasa butuh dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Wa jama'alahu syamla, dan Allah mudahkan seluruh urusannya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, sementara dunia datang kepadanya dalam keadaan terhina. Dunia mengejar dia dalam kondisi dunia ini terhina. Sekarang jenis manusia yang kedua. Wa man kanatid dunya hammahu, dan siapa yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, ja'alallahu faqrahu baina ainai, Allah jadikan fakirnya ada di depan matanya. Coba lihat ini ya. Fakir lawannya ghani. Fakir itu lawannya apa? Ghani. Kalau fakir artinya butuh. Kalau ghani tidak butuh. Allah jadikan fakirnya ada di depan matanya, maka dia selalu merasa butuh terus. Duitnya wis oke, tabungannya sudah banyak, tapi dia masih senang dengan duit orang lain.
Masih senang dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Sejatinya orang ini adalah orang yang fakir. Makanya kata Nabi SAW, kaya yang asli adalah kaya hati, bukan kaya materi. Karena mungkin ada orang yang kaya materi, tapi dia masih suka untuk mengambil harta orang lain. Ada nggak kayak gitu? Berarti sejatinya dia itu fakir. Itulah orang yang fakirnya ditaruh di depan matanya. Baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa farraqa alaihi syamla. Allah hancurkan urusannya. Walaupun dia mungkin kaya, tapi urusannya selalu ribet. Di sini berbenturan dengan sengketa, di sini sengketa, ningkene padu, ningkene padu. Akhirnya di mana-mana dia punya banyak musuh. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qudiralah. Sementara dia tidak mendapatkan dunia selain apa yang ditakdirkan untuknya. Artinya dia tidak bisa menikmatinya. Ada orang yang duwe donyo tapi disimpan di tempat yang jauh. Ditaruh di Swiss, ditaruh di Jerman, jejere Sleman. Ada yang ditaruh di luar negeri, ada yang ditaruh di kota yang lain karena takut ketahuan. Coba kalau orang punya harta tapi takut ketika menerima, takut memiliki, takut menyimpan, takut memanfaatkan, kira-kira gimana? Dia nggak bakalan bisa bahagia. Makanya Anda kalau menyimpan sesuatu kok takut ketahuan suami, misalnya tuku emas tapi disimpan nggak pernah dipakai. Kenapa? Takut ketahuan suami. Nyaman nggak kalau gitu? Nggak nyaman. Maka sebaiknya diapain kalau kayak gini? Hah? Dijual. Bapak-bapak juga sama misalnya nyimpen duit pribadi takut ketahuan istri. Itu nyaman nggak Pak? Nggak nyaman. Maka kasihkan saja ya. Itulah salah satu hukuman yang diberikan oleh Allah ketika dia hidup dalam suasana takut. Orang kalau hidupnya dalam suasana tidak ada rasa takut sedikit pun kecuali kepada Allah, rasanya sangat nyaman. Tapi kalau suasananya penuh dengan takut, takut ketahuan, takut nanti dilaporkan sama orang, takut ini, nggak nyaman. Saya punya cerita di sini tentang orang yang dikejar oleh dunia. Manusia yang dikejar oleh dunia. Tersebutlah seorang ulama tabi'in namanya Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Berarti apanya sahabat Umar? Cucunya sahabat Umar bin Khattab. Anaknya Abdullah bin Umar. Namanya Salim. Di masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik, Khalifah Bani Umayyah yang ke-10. Pada waktu Imam Salim rahimahullah sedang beribadah di Masjidil Haram, tiba-tiba didatangi oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Lalu Khalifah menawarkan kepada Imam Salim, "Ya Salim, salni hajatan." Wahai Tuan Salim, Anda boleh minta apapun kepadaku, nanti tak kasih. Apa kata Imam Salim? Inni astah Aku malu kepada Allah ketika aku minta kepada selain Allah sementara aku sedang berada di rumah Allah. Anda bisa bayangin ya, ketika Bapak Ibu selesai tawaf, kemudian sholat 2 rakaat, habis itu berdoa, sambil nangis, berdoa. Tiba-tiba datang Raja Salman. Anda minta apa? Nanti tak kasih. Kira-kira apa yang Anda lakukan pertama kali? Selfie dulu. Wah. Mungkin kita akan kaget. Apakah ini doa yang telah Allah kabulkan untuk saya? Tapi subhanallah, Imam Salim mengatakan kepada sang raja, aku malu kepada Allah kalau aku minta kepada selain Allah sementara aku berada di rumah Allah. Maka sang raja mundur teratur. Sampai Imam Salim ini selesai melaksanakan ibadah, kemudian beliau keluar. Ketika beliau keluar, dikejar oleh sang raja.
rajanya ikut keluar. Subhanallah. Ini pemimpin nunggu rakyat jelata. Sehingga sampai ketika beliau keluar dikejar sama sang raja. Nah, kemudian sang raja tanya, "Al-ana qad kharajta, salni hajatan." Sekarang Anda sudah berada di luar. Silahkan Anda minta sesuatu tak kasih. Kemudian Imam Salim bertanya, "Min hawaijid dunya am hawaijil akhirah?" Yang aku minta kebutuhan dunia atau kebutuhan akhirat? Kemudian sang raja jawab, ya tentu saja kebutuhan dunia. Aku nggak bisa memenuhi kebutuhan akhirat kamu. Kemudian beliau rahimahullah menyampaikan sebuah kalimat yang membuat siapapun pasti akan merasa malu kalau menawarkan dunia kepada beliau. Imam Salim ini mengatakan, "Ama wallah, ma sa'altu dunya man yamlikuha." Sungguh demi Allah, aku tidak pernah minta dunia dari zat yang memilikinya. Fa kaifa as'alu man la yamlikuha? Bagaimana aku minta kepada orang yang tidak memilikinya? Ini contoh apa? Manusia yang dikejar oleh dunia. Sehingga ibu-ibu kalau di rumah ditawari sama suaminya, minta apa? Demi Allah wahai suamiku, aku tidak pernah minta dunia kepada orang. Itu contoh manusia yang dikejar oleh dunia. Kenapa? Karena obsesinya terlalu tinggi terhadap akhirat. Obsesi yang tinggi terhadap akhirat, selalu berharap pahala dari Allah, selalu mengharapkan anugerah dari Allah, maka Allah Subhanahu wa taala justru menjadikan dunia ngejar dia. Itulah manusia-manusia yang memiliki sifat zuhud kelas atas. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya seperti ini keadaannya. Baik, untuk bisa sampai pada derajat ini memang cukup berat, butuh perjuangan yang besar. Selanjutnya, kita akan beralih kepada sifat qanaah, yang ini merupakan kekayaan yang sejatinya. Bagaimana membangun jiwa yang bisa qanaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Laisal ghina an kathratil arad." Kaya itu bukan kaya materi, walakinnal ghina ghinan nafs. Tapi hakikat dari kaya adalah jiwa yang selalu merasa qanaah. Definisi qanaah itu apa sih, Pak? Orang Jawa punya definisi yang bagus. Insya Allah Anda semuanya sudah tahu. Nerimo merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki. Itulah qanaah. Sehingga ketika dia merasa sudah cukuplah dengan apa yang belum ada, tidak ngejar yang tidak dimiliki, berarti Anda sudah bisa berlatih untuk qanaah. Dan kalau manusia itu bisa qanaah, dia bisa menikmati kekayaan dan nikmat yang ada padanya. Karena itu Nabi SAW pernah mengatakan, "Qad aflaha man aslama." Sungguh bahagia orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberi rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah jadikan dia sebagai hamba yang qanaah. Karena orang kalau bisa qanaah, hidupnya akan lebih tenang. Karena itulah kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam sebuah ungkapan yang beliau sampaikan di qasidah beliau. Beliau pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa." Kalau kamu punya hati yang qanaah, maka kau dan raja dunia sama saja. Artinya, dia akan merasa paling kaya. Karena saya sudah merasa puas dengan apapun. Sehingga mereka merasa bahagia. Bahagia dengan nikmat yang ada. Pertanyaannya, di sana ada nikmat berupa hidayah. Di sana ada nikmat berupa harta. Mana yang menurut Anda
Anda bisa merasakan kebahagiaan ketika mendapatkannya? Nikmat hidayah atau nikmat harta? Yakin? Anda merasa lebih bahagia ketika dapat nikmat hidayah daripada nikmat harta? Yakin? Baik. Suaminya pulang mancing. Cuman bawa cetol. Masya Allah. Ini perolehan hari ini. Ngomel dia. Sedino ngilang monggo cetol. Lalu oleh suaminya dikasih nasihat. Allah berfirman. Nabi SAW bersabda. Imam Syafi'i mengatakan. Berarti Anda dinasihati oleh suami. Istri dapat hidayah enggak? Dapat hidayah. Mulai ranggo duit malah ceramah. Sehingga mana yang membuat Anda lebih bahagia? Suami pulang bawa ilmu hasil pengajian atau suami pulang bawa duit hasil dia mancing? Ya? Sudah mulai goyah jawabannya. Karena kenyataannya ini dibalik ini ya. Anda merasa lebih bahagia saat dapat harta daripada dapat hidayah. Sehingga ada orang yang kadang merasa keberatan. Suami saya Pak, isinya cuma pengajian. Ya nyambut gawe tapi sehari dapat 100.000, alhamdulillah. Dapat 50.000 diterima. Cuman mungkin dia kurang bahagia. Sampai rumah suami saya cerita. Aku ini butuh duitmu, ora butuh ceritamu. Nah, suami kan maksudnya mau berbagi ilmu dengan istrinya. Karena kita lebih bahagia ketika dapat nikmat harta daripada dapat hidayah. Dan sahabat sebaliknya. Coba kita lihat berikut ini. Qanaah yang dimiliki oleh ummahatul mukminin, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sederhana. Mungkin kalau Anda survei orang yang paling miskin di Semarang, nggak bakalan bisa mengalahkan kesederhanaan yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dapur tidak ngepul selama berbulan-bulan. Beliau tidak makan kecuali kurma dan minum air putih selama berhari-hari. Sampai suatu ketika, ini kondisi yang paling boleh saya sebut ya. Suasana yang Masya Allah, mungkin kalau orang di zaman sekarang, dia stres dan bingung. Ada wanita yang datang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dia seorang janda membawa 2 putrinya. Lalu minta kepada Aisyah sesuatu. Lalu oleh Aisyah cuma dikasih 1 butir kurma. Oleh wanita janda ini 1 butir tadi dibelah jadi 2, dikasihkan ke kedua putrinya. Dan dia nggak makan. Kepikiran nggak? Itu Aisyah kok infak cuma 1 butir kurma. Pelit banget. Apakah kayak gitu? Tidak. Kenapa? Karena beliau cuma punya 2 butir. Jadi makan di hari itu Aisyah radhiyallahu anha cuma punya 2 butir. Ini bahan makanan beliau. 2 butir ini pun kurma. Sehingga yang 1 disedekahkan, yang 1 ini untuk jatah makan nanti. Subhanallah. Ada nggak yang di sini pernah mengalami kayak gitu? Ada? Nggak ada. Anda pasti punya sekian kilogram beras, jatah daging kurban setahun yang lalu, ya, yang masih tersimpan di freezer kulkas, belum lagi aneka makan numpuk di kulkas. Subhanallah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha pernah mendapatkan penawaran dari Allah yang Allah sebutkan di Al-Quran. Tepatnya ada di surat Al-Ahzab ayat 28-29. Ya ayuhan Nabi, kulli azwajika, wahai Nabi, sampaikan kepada para istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan berikut perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna, mari sini, aku kasih kau kenikmatan dunia. Aku kasih kau uang. Wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi aku ceraikan kalian. Wa in kunna turidnallaha wa rasulah,
Tapi kalau kalian menghendaki Allah dan Rasulnya, wad daral akhirah, dan negeri akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah akan sediakan kepada kalian balasan di akhirat berupa balasan yang besar. Jadi para istri Nabi ditawari oleh Allah melalui firman yang Allah berikan kepada Nabi-Nya. Wahai Nabi, sampaikan kepada para istrimu. Siapa yang ingin mendapatkan kehidupan yang lebih mewah, mendapatkan harta yang lebih banyak, kasih dia uang, kasih dia harta, ceraikan dia. Tapi kalau mereka sabar, tetap ingin membersamai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bertahan. Dan yang bertahan akan mendapatkan pahala yang besar di hari kiamat. Mereka pilih yang mana? Yang pertama atau kedua? Yang pertama atau kedua? Mereka pilih kedua. Buktinya mereka tidak diceraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Masya Allah, kehidupan dengan sangat terbatas tadi, tapi mereka sanggup untuk bertahan. Makanya misalnya ya, andaikan ya, Anda ini dilamar oleh Nabi SAW, mau atau tidak? Mikir kok melarat kayak ngono Pak Ustaz. Sehingga hidupnya yang demikian terbatas, itu pun beliau punya sekian banyak istri, sehingga jatah untuk satu istri itu per 9 hari sekali. Ya walaupun setiap hari didatangi, tapi untuk nginep bersama suaminya itu per 9 hari sekali. Mungkin banyak wanita zaman sekarang yang nggak sanggup. Baik. Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam makutan. Ya Allah, jadikanlah rizki untuk keluarga Muhammad cukup untuk makan. Karena beliau enggak nyimpan. Keterangan Aisyah, ma'akala alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aklataini fi yaumin illa kana ihdahuma tamrun. Keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah makan 2 kali dalam sehari, kecuali salah satunya adalah kurma. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak cerita yang lain yang disampaikan oleh Aisyah. Tapi mereka merasa, aku punya anugerah yang lebih besar dibandingkan harta, yaitu suamiku adalah seorang nabi. Sehingga, misalnya ya, ada orang soleh miskin. Ada orang tidak soleh kaya. Anda lebih senang yang mana? Orang soleh? Raono pilihan kayak gitu. Kalau Anda dihadapkan pada 2 pilihan seperti ini, Anda pilih yang mana? Nggak milih? Nggak milih Pak Ustadz. Menakutkan dua-duanya. Karena mungkin ujian harta itu bagi wanita terasa lebih berat daripada bagi lelaki. Nah, disinilah Aisyah radhiyallahu anha dan para ummahatul mukminin yang lainnya. Walaupun aku miskin, tapi aku punya yang lebih aku banggakan, yaitu suamiku, beliau orang saleh. Walaupun mungkin hidupnya miskin. Maka pilihannya antara kesolehan dan harta. Mereka lebih senang dengan kesolehan. Baik. Sehingga ummahatul mukminin masih bisa bahagia bersama suami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun hidupnya penuh dengan keterbatasan. Demikian pula di saat Aisyah radhiyallahu anha ditinggal wafat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usia berapa Aisyah menjanda? 19 tahun atau 18 tahun. Beliau membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 9 tahun. Di usia 18 atau 19 tahun Aisyah jadi janda. Sampai meninggal dunia 63 tahun. Berarti berapa usia jandanya Aisyah? Lebih dari 40. Maka beliau setelah ditinggal wafat oleh Rasulullah SAW, rambutnya dipotong pendek. Gak perlu dandan untuk siapapun. Dan beliau banyak berpuasa. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Urwah bin Zubair, keponakan Aisyah menceritakan bahwa Muawiyah pernah menghadiahkan kepada Aisyah 100.000 dirham. 100.000 dirham itu berapa sih Pak? Kalau dikonversi ya, 100.000 dirham. K ini ribu ya. 10.000 dinar. Karena dulu perbandingannya 1:10. Kalau ini 100.000, ini jadi 10.000 dinar. Dinar ini 4,25 gram. 4,25 gram kalikan 10.000. 40,25 kilogram emas. Hadiah yang diberikan oleh Muawiyah untuk Aisyah radhiyallahu anha. 40 kilogram emas niku kira-kira nek dadi duit pinten? Pak, nek Lombok ngerti Pak Ustadz? Nek emasnya enggak ngerti. Apa kata Urwah bin Zubair? Fawallahi ma amsat hatta farraqtaha. Demi Allah, belum sampai masuk waktu sore sudah habis dibagikan. Kayak apa itu Pak? Sehingga duit cuman lewat di tangan. Duit cuman lewat di tangan. Faqalat laha maulatuha. Sampai budaknya Aisyah itu bertanya kepada Aisyah, "Law istaraiti lana minha bidirhamin lahman." Coba bisa enggak disisihkan 1 dirham biar kita bisa beli daging. Aisyah, "Ala kultili." Tadi kenapa enggak ngomong? Sudah habis baru ngomong. Cuman minta 1 dirham saja. Itu padahal 100.000 tadi udah dibagi-bagikan. Baik. Kemudian juga di sini sahabiat sebagai orang yang demikian sederhana hidupnya sampai saat hari raya nggak punya jilbab. Coba di zaman sekarang nggak berhari raya nggak punya jilbab ada nggak? Kalau berhari raya nggak pakai jilbab banyak. Kalau yang nggak punya jilbab tidak ada. Dulu ada wanita yang ketika hari raya nggak punya jilbab. Ada ibu-ibu yang lapor kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, saya hanya punya 1 baju. Saat haid pakai baju itu. Lalu apa yang harus aku lakukan ketika baju ini terkena darah haid yang kering?" Karena dia cuma punya baju itu. Kemudian Nabi SAW ngasih solusi. Kamu siram, kamu kucek, kamu kerik, kamu bilas. Wala yadurruki atharu. Kalau masih ada bekasnya, nggak masalah. Subhanallah. Itu wanita masa silam. Itu gimana Pak? Berarti pas kotor dicuci, ya dicuci, dipakai, kering di badan. Karena cuma punya 1. Anda punya berapa lemari? Saya tanya lemarinya bukan bajunya ya. Sehingga 1 lemari penuh, nanti ada lemari lagi penuh lagi. Kemudian wanita sebisa mungkin menjadi partner suami dalam kebaikan. Seorang suami yang bekerja terkadang sangat dipengaruhi oleh motivasi istrinya. Sebagian suami bahkan berjuang keras ketika bekerja hanya ingin mewujudkan harapan istrinya. Tadi istri saya pengen beli ini tapi duitnya belum ada. Itu sampai ngelembur-ngelembur. Sehingga kadang mohon maaf ya, ada sebagian wanita yang karena dia diujo oleh suaminya, nyekel duit suaminya, sampai jajannya itu gak kontrol. Kopi kekinian, Masya Allah. Teh macan. Yang kekinian itu loh. Maca. Lalu mampir dari satu kafe ke kafe yang lain. Awalnya memang dibayari sama temennya. Ya Pak Ustadz, itu pamitnya itu kajian. Jam 9. Tapi pulangnya jam 3 sore. Ngapain? Selesai kajian jam setengah 10 atau jam setengah 11 kelayapan. Mampir di sini. Awalnya itu dia digratis sama temennya. Ya. Kemudian lama-lama dia merasa nggak enak, terus dia membayari temennya. Padahal Masya Allah suaminya itu kalau makan mampir di warung yang itu loh Bu. Kalau tambah kuah berapa? Istrinya main padel. Coba kita lihat di sini ya. Cerita yang pernah disampaikan oleh Hasan Al-Basri mengenai pengaruh wanita terhadap
suami ketika bekerja. Hasan al-Basri yang tinggal di Irak, karena beliau bukan orang Mekah, sehingga tidak bisa setiap saat datang ke Mekah. Aku pernah mendatangi penjual kain di kota Mekah. Aku membeli kain darinya. Namun dia memuji barangnya sambil bersumpah. Sehingga terlalu berlebihan ketika memuji barang. Aku pun meninggalkannya dan membeli dari penjual yang lain. Nggak benar itu menjual. Terlalu bernafsu ketika menjual barang. Setelah 2 tahun, setelah pulang, 2 tahun berikutnya Hasan al-Basri balik haji lagi. Dalam perjalanan haji yang kedua, Hasan al-Basri, atau dalam perjalanan haji setelah 2 tahun, Hasan al-Basri ketemu dengan penjual yang sama. Cara orang ini dalam menjual lebih santun, tidak memuji barang dan tidak bersumpah. Sampai membuat Hasan al-Basri ini penasaran. Apa kok yang membuat beliau ini ada perubahan? Apakah karena sudah ngaji di Nurus Sunnah? Ataukah karena sudah nonton ANB Channel? Kok ada perubahan ketika dia melakukan dagang? Akhirnya Hasan al-Basri tanya kepada si penjual, bukankah Tuan adalah orang yang pernah bertemu dengan aku 2 tahun yang lalu? Orang itu bilang, betul. Terus apa yang membuatmu berubah? Sekarang kau lebih nyaman ketika bertransaksi, kau lebih nyaman ketika berdagang. Kemudian orang itu mengatakan, jadi begini ceritanya Tuan. Dulu aku itu punya istri yang cerewetnya luar biasa. Sehingga kalau aku pulang dengan membawa uang yang banyak dianggap sedikit. Kalau aku pulang membawa duit yang sedikit, Masya Allah, piring terbang. Isinya cuman berantem terus. Akhirnya membuat si istri ini atau si suami ini terlalu bernafsu untuk apa? Kerja dan nyari dunia. Karena ngejar target, sebab di rumah itu kalau pulang selalu dihisap oleh istrinya. Masya Allah. Ini kan istrinya ahli hisap ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan istri saya ini. Alhamdulillah. Doa yang benar gimana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu Allah gantikan untukku seorang istri yang jauh lebih qanaah dibandingkan istri saya yang pertama. Nah, setiap kali saya mau keluar rumah, kerah bajunya itu dipegang oleh istrinya. Kerah baju suaminya dipegang sama istrinya. Masya Allah. Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah? Mungkin besok dipraktekkan ya. Kamu ngapain? Oh, diajari Ustadz. Oh, saya nggak ngajarin kok ya. Saya cuma baca cerita ya. Lalu wanita ini menyampaikan sebuah nasihat moral kepada suaminya. Beliau menyampaikan kalimat, ya fulan, ittaqillah, wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah. Ittaqillaha fina, bertakwalah kepada Allah dalam mencari rezeki untuk kami. Jangan engkau memberi makan kepada kami kecuali yang halal. Jika kau pulang membawa harta yang sedikit untuk kami anggap itu banyak. Jika engkau pulang tidak bawa apa-apa, kami akan membantu dengan memintal kain. Masya Allah. Sehingga sang suami itu hatinya adem, tenang, dan selalu pingin pulang. Kenapa? Karena di rumah ada yang dia rindukan. Tapi kalau neng omah seneng diseneni, seneng diomeng, ketika di luar rumah, pengen pulang nggak dia? Karena dia ketika di luar rumah disayang sama orang. Begitu pulang dimarahi sama orang. Milih mana? Hah? Milih di luar atau di dalam? Subhanallah. Ini contoh nyata bahwasanya terkadang pesan-pesan moral, pesan yang sederhana itu bisa membuat sang suami jadi lebih tenang. Anda mungkin tidak terlibat dalam mencari harta, tidak terlibat mencari nafkah, tapi sampaikan pesan yang indah untuk suami sebelum dia berangkat kerja. Bisa nggak? Rasanya kok berat Pak Ustadz. Nah. Kemudian berikutnya tentang penyakit hasad ya.
Hasad ini ancaman kebahagiaan bagi seorang hamba. Orang akan hilang nikmat gara-gara punya hasad. Rasa nikmat jadi hilang gara-gara dia punya hasad. Hati yang selalu dihantui dengan perasaan jengkel ketika ada orang lain yang merasa lebih sukses dibandingkan dengan dirinya. Coba Anda lihat, orang kalau hasad, misalnya si A hasad kepada si B. Ketika si A hasad kepada si B, dalam pikiran dia apa? Bagaimana agar si B ini hancur. Muga-muga donyane ilang, muga-muga cepet mati, muga-muga awake lara kabeh. Gimana caranya biar B ini hancur? Itulah orang hasad. Sehingga orang hasad itu yang dilakukan bukan belajar kepada B. B, kamu kok bisa sukses itu? Tipsnya gimana? Tolong dong saya diajari. Makanya sewaktu iblis hasad kepada Adam, iblis itu nggak tanya sama Adam, wahai Adam, mbok aku diajari toh Adam, piye kok kowe iso pinter kaya ngono? Ilmu yang Allah berikan kepadamu, Allah ngajarkan kepadamu aneka nama-nama itu tolong ajarkan kepadaku. Apakah iblis tanya seperti itu? Tidak. Tapi apa yang dilakukan oleh iblis? Dia lampiaskan hasadnya dengan cara gimana Adam itu bisa keluar dari surga dan seluruh anak keturunannya masuk neraka. Makanya dendamnya iblis itu bukan cuma Adam yang jadi sasaran, termasuk kita semua. Sehingga kita ini jadi target untuk dihajar sama iblis. Dengan cara apa? Disesatkan biar nanti masuk neraka. Si A sama si B punya karir yang sama. Sama-sama meniti karir di dunia kerja. Lalu si B lebih tinggi karirnya dibandingkan si A. Maka A hasad sama si B. Ketika A hasad sama si B, yang terjadi apa? Bukan A tanya sama si B, gimana caranya biar karir itu bisa bagus. Tapi yang dia pikirkan, ya caranya si B ini bisa kita ditelikung ya, dari belakang, ditendang, kalau bisa diinjak biar saya bisa naik. Itulah cara berpikir orang yang hasad. Maka orang yang hasad itu tidak bahagia dan tidak terima ketika ada orang yang lebih berhasil dibandingkan dirinya. Karena itulah Nabi SAW, karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan rasa hasad pada hati penduduk surga. Karena kalau mereka masih punya rasa hasad, maka mereka tidak akan bisa bahagia dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sehingga misalnya, Pak Ustadz, nanti kalau saya masuk surga, suami saya dikasih banyak bidadari, apa gak padu terus? Nah, itu di dunia. Kalau di surga, Allah Ta'ala menghilangkan rasa hasad dari hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami cabut dari hati mereka kebencian dan hasad sehingga mereka bisa bersaudara di atas dipan-dipan sambil berhadap-hadapan. Maka penduduk surga yang paling bawah sampai yang paling atas semuanya bisa merasakan kebahagiaan yang sama. Semuanya bahagia. Karena itulah Ibnul Jauzi rahimahullah pernah mengatakan, ini penting untuk kita baca ya. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah, Ibnul Jauzi mengatakan, la hina nuzi'al hasadu wal ghillu min sudurihim. Kehidupan penduduk surga tidak akan bisa terasa nikmat kecuali setelah Allah cabut rasa hasad dan kedengkian dari hati mereka. Walaula annahu nuzi'a, andaikan kedengkian itu tidak dicabut oleh Allah, tahasadu, maka mereka akan saling hasad, wa tanghassu aishuhum, dan kehidupan mereka akan tertekan. Senikmat apapun Anda ketika punya hasad, nikmat itu hilang rasa. Nikmat itu jadinya hilang rasa. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan dalam urusan dunia, lihat kemana?
Urusan dunia, lihat ke bawah. Kalau Anda jawab biar bersyukur, salah. Biar apa? Biar qanaah. Tujuannya, coba lihat sabda Nabi SAW. Unduru ila man huwa asfala minkum, wala tanduru ila man fawqakum. Lihatlah kepada orang yang lebih bawah daripada kalian. Jangan lihat kepada yang lebih atas. Sehingga kalau melihat orang lain dalam urusan dunia, lihat yang bawah sepatunya. Gitu? Ya bukan gitulah Pak Ustadz. Maksudnya apa? Lihat kepada orang yang secara nikmat dunia lebih rendah daripada kamu. Tujuannya apa? Fawa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Karena itu yang lebih membuat kamu tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi tujuannya agar tidak meremehkan apa? Nikmat Allah. Sehingga Allah sudah kasih nikmat kepada kita, diremehkan oleh orang itu karena dia berharap hasad kepada nikmat orang lain. Akhirnya jadi meremehkan nikmat yang sudah ada. Ya. Contoh ya, ada orang baru beli mobil, tapi mobil bekas, baru pertama punya, disayang enggak mobil itu? Disayang. Dilapis tiap hari, dimandikan, wonge durung adus, mobilnya wis didusi. Itu karena dia sayang sama mobilnya. Tetangga sebelah punya mobil yang lebih mewah dan lebih bagus. Akhirnya istrinya ngelirik terus mobil tetangga sebelah. Terus ngomong sama suaminya, "Mbok ganti mobil toh Pak, watak-watuk terus mobil sampean." Yang dulu dia bisa merasakan kebahagiaan saat punya mobil pertama kali, begitu ada rasa hasad dengan tetangga sebelah karena mobilnya lebih bagus, akhirnya mobil yang pertama ini hilang rasa. Bahkan kadang dia meremehkan nikmat itu. Makanya pengaruh besar dari hasad itu sampai pada tingkatan meremehkan nikmat. Itulah bahayanya. Wallahu a'lam. Ada reunian ya. Reuni setelah 50 tahun lulus SMA. Masya Allah. Itu reuni usia berapa ya? 70 tahun. Atau setelah 30 tahun lulus SMA. Berarti reuni usia 50-an. Reuni SMA 50-an. Sudah? Begitu pulang reuni, perasaan dengan pasangannya itu beda. Sampai di rumah, kok bojoku wis tuwa. Kepikiran itu kenapa? Oh, tadi dia sempat ngelirik bojone kanca. Padahal dulu metu dari SMA, keluar dari SMA itu satu bangku, satu kelas. Yang lebih muda daripada yang sini. Yang lanang ya mikir yang sama. Kok aku tambah bunder ya? Karena dia meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena itulah terlalu sibuk dengan memikirkan nikmat orang lain, ini bisa berbahaya sebab bisa menghilangkan rasa. Maka berjuanglah untuk tidak ngelirik nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Baik. Wallahu a'lam. Ini tadi ya, lihatlah ke arah bawah. Dan ada 3 respon manusia terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Ada respon syukur, respon hambar, respon meremehkan. Minimal kalau kamu nggak bisa mensyukuri, jangan sampai meremehkan nikmat. Wallahu alam. Baik, materi sampai jam berapa? Kita sekarang jam 10.40. Jam 11 kurang 20 menit. Perlu ada tanya jawab? Gimana Ustadz? Ya, ini waktunya sesi tanya jawab, Ustaz. Ini waktunya sesi tanya jawab. Sehingga sisa yang belum terbaca, silakan dibaca sendiri. Dan ada kajian rutin membahas buku ini di ANB Channel. Tepatnya Rabu sore. Tapi sudah mau selesai.
Nah, nanti Anda bisa cari yang rekaman-rekaman sebelumnya sambil nanti menyimak isi buku dengan mendengarkan kajian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, kami ucapkan terima kasih, syukron, jazakumullah khairan, kathiran kepada Ustaz Aminur Baiz yang telah menyampaikan penyampaian yang begitu luar biasa, penuh hikmah, penuh kebijaksanaan, penuh ilmu, Masya Allah. hingga kita Masya Allah. dapat faedah yang banyak, Ustaz. Di samping itu sudah masuk beberapa pertanyaan, Ustaz. Saya izin menyampaikan, Gih. Tafadhal. Yang pertama, ada salah satu penanya dari Ummahat. Apakah seorang istri solehah seperti sering puasa, sering sholat, namun suami tidak ridho dengan istrinya mungkin karena perbuatan sikap dia yang tidak baik terhadap suami di satu hal, dua hal? Apakah istri solehah tersebut bisa masuk surga tanpa ridho suami? Itu yang pertama, Ustaz. Ini satu-satu atau bagaimana, Ustaz? Baik. Coba kita lihat hadis berikut ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis berikut ini. Idza shallatil mar'atu khamsaha. Apabila ada wanita yang salat 5 waktu, menjaga salat 5 waktu. Wa shamat syahraha, dia jaga puasa Ramadan. Sehingga kalau pas lagi haid, enggak puasa, segera dia bayar. Enggak dia tunda qadoknya sampai masuk Ramadan berikutnya. Karena ada sebagian di antara wanita yang malas qadok. Dia punya kewajiban qadok 1 pekan, baru qadok 3 hari, 4 hari, sisa 3 hari sampai masuk Ramadan berikutnya. Ramadan berikutnya juga punya kewajiban qadok lagi, numpuk lagi sampai ratusan hari. Gara-gara bertahun-tahun tidak menyelesaikan qadoknya. Berarti dia tidak menjaga puasa Ramadan. Wa hafidhat farjaha, dan menjaga kehormatannya. Wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya. Berarti ada berapa ini? Ada berapa amalan? 4. Apa balasannya? Qila laha, maka disampaikan kepadanya, udkhulil jannah, silakan ibu masuk surga, min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang ibu inginkan. Subhanallah, penawaran yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan bagi wanita ini. Ibu mau masuk surga dari pintu mana? Monggo, silakan. Dimuliakan oleh Allah. Syaratnya 4 tadi. Coba diulang. Jaga sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami. Pertanyaan saya, dari 4 ini mana yang menurut Anda paling berat? Yang 4. Yang keempat. Baik. Anda lebih senang punya suami atau tidak punya suami? Tidak punya suami? Lebih senang punya suami. Tapi berat taat kepada suami. Jadi enaknya diapain suaminya ini? Katanya ini yang paling berat. Tapi ditawari, gimana kalau Anda tidak punya suami? Oh, jangan Pak Ustadz, saya tetap berharap pengen punya suami. Pengen berharap punya suami karena ada yang mencukupi kebutuhannya. Duitnya melbu apa-apa tapi wongi metu. Subhanallah. Karena itu jemaah, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan manusia. Allah menguji manusia dengan manusia. Coba lihat. Allah menguji manusia dengan manusia. Sebab antara satu manusia dengan manusia yang lain itu jadi bahan ujian. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian menjadi sumber fitnah, sumber ujian bagi sebagian yang lain. Sejauh mana kalian bisa bersabar? Dan di antara bentuk ujian itu ada manusia yang diperintahkan untuk taat kepada manusia yang lain. Ada manusia yang diperintahkan untuk taat kepada manusia yang lain. Contoh,
Anak diperintahkan untuk taat kepada orang tua. Rakyat diperintahkan untuk taat kepada pemimpin atau pemerintah yang sah. Istri diperintahkan untuk taat kepada suami. Sehingga definisi wanita salihah menurut Quran, kita lihat. Apa definisi wanita salihah menurut Quran? Bukan orang yang rajin tahajud, bukan orang yang rajin puasa sunnah. Kata Allah, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki itu adalah pemimpin yang ngurusi wanita. Disebabkan karena kelebihan yang Allah berikan kepada mereka dan karena infak atau nafkah yang diberikan oleh suami kepada istrinya. Fas-salihatu, maka wanita yang salihah. Qanitatun adalah wanita yang taat, nurut. Qanitah, mutiat, artinya wanita yang taat, yang nurut. Hafizatun lil ghaibi, yang bisa menjaga saat suaminya tidak ada di rumah. Bima hafizallah, apapun yang Allah wajibkan untuk dijaga. Apa Pak yang Allah wajibkan untuk dijaga? Jaga kehormatannya, jaga harta suaminya, jaga anak-anak. Apapun yang ada di rumah itu dia jaga. Menjaga rahasia keluarga. Tidak suka dia cemarkan nama baik suaminya. Itu definisi wanita salihah menurut Al-Quran. Makanya, Anda lihat ini ya. Ibadah itu ada dua. Yang pertama, menjalankan ritual. Yang kedua, taat kepada aturan. Menurut Anda, dari dua jenis ibadah ini, mana yang kira-kira lebih berat? Satu atau dua? Yang lebih berat yang mana? Begini ya. Lebih berat yang nomor dua Pak Ustaz. Taat kepada aturan itu berat. Kalau hanya sebatas rajin menjalankan ritual, contohnya tadi. Rajin tahajud, rajin puasa sunnah, rajin. Tapi sama suaminya berani. Berarti dia mungkin bisa menjalankan ibadah ritual, tapi gagal taat aturan. Dan ketika ada orang yang bisa menjalankan ibadah ritual, tapi dia tidak taat aturan, ibadah ritualnya zong, tidak ada nilainya. Contohnya apa Pak? Coba lihat hadis berikut ini. Pernah suatu ketika ada sahabat yang mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keberadaan sahabiat yang beliau rajin berpuasa tapi suka menyakiti orang lain. Coba lihat ini. Nah, hadisnya berikut ya. Nah. Qala rajulun, ada orang yang bercerita, "Ya Rasulullah, inna fulana, saya punya tetangga fulana, tudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha." Terkenal orang yang rajin salat, rajin puasa, rajin sedekah. Terkenal sudah. Ma'ruf, orang itu rajin ibadah. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Tapi dia suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kemampuan wanita dalam menyakiti itu pakai tangan atau pakai lisan? Lebih jauh mana jangkauannya? Hah? Lebih jauh lisan. Sehingga ustadznya ada di Jogja, dirasani di Semarang. Itu kemampuan apa? Lisan. Qala, kata Nabi SAW, hiya finnar. Wanita seperti ini masuk neraka. Jadi yang disebut rajin ibadah, rajin puasa, rajin apa lagi? Rajin sedekah, rajin salat, dihilangin. Dianulir, nggak diberlakukan. Karena dia suka menyakiti tetangganya, nggak bisa jaga lisan. Apa itu artinya? Ibadah ritual menjadi tidak ada nilainya gara-gara
yang bersangkutan tidak menjaga lisan. Tidak menjaga ibadah taat aturan. Maka kalau ada kasus seperti tadi, rajin sholat, rajin ibadah, tapi nggak taat sama suami, bisa jadi ibadah rajin-rajin tadi nggak ada nilainya. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, Ibu Ana pelaku riba. Dan beliau berkata, urip gak cukup cuma doa dan tawakal. Semakin hari beliau semakin jauh dari Allah, bahkan melihat Ana seperti musuh. Ana mohon bagaimana Ana harus bersikap kepada orang tua. Alhamdulillah Ana sudah lama meninggalkan riba, sudah hampir 10 tahun sampai sekarang Ustaz. Seperti itu Ustaz. Ada manusia yang terkadang dijauhkan oleh Allah dari hidayah sehingga dia tenggelam dalam maksiat sampai usia tua. Itu bahaya. Karena yang dikhawatirkan mengakhiri hidupnya dengan dosa besar. Padahal dosa besar ini bisa menghilangkan pahala amal yang pernah dikerjakan. Nah masalahnya ketika dia punya alasan, dan semua pelaku maksiat punya alasan. Urip ramong cukup ngaro dongo ngaro tawakal. Betul, kita harus ikhtiar, sepakat. Tapi ikhtiar itu ada dua pilihan, halal dan haram. Kenapa kamu milih ikhtiar yang haram? Padahal masih ada yang halal. Gitu? Sehingga manusia menginginkan sesuatu. Kita tulis di sini ya. Seorang hamba ketika dia ingin mendapatkan cita-cita atau harapan. Ya. Ketika seorang hamba ingin mendapatkan harapan, maka dia harus melalui menempuh sebab. Menempuh sebab. Ini bagian dari hikmah Allah. Satu-satunya zat, saya ulangi, satu-satunya zat yang bisa menciptakan akibat tanpa sebab hanya Allah. Allah berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Allah kalau menghendaki sesuatu, Allah tinggal berfirman, kun jadi. Maka manusia kalau pengen kaya gimana? Kun fayakun, cling sugih, ya iso. Pengen pinter, kun fayakun, jadi pinter. Bisa? Pengen apa lagi? Sukses, kun fayakun, langsung sukses. Tidak bisa. Manusia tidak punya kun fayakun. Maka manusia kalau pengen sugih, nyambut gawe. Pengen mendapatkan sesuatu, dia harus usaha. Itu normal. Sudah? Namun menempuh sebab ini ada dua. Sebab atau ikhtiar itu ada dua. Ada ikhtiar yang halal, ada ikhtiar yang haram. Yang jadi masalah kalau orang itu mengambil jalan ikhtiar yang haram. Sudah tahu itu riba, itu haram. Nah, aku seneng sing iki. Karena kamu dikendalikan oleh hawa nafsu, maka dia mengarah kepada yang dilarang. Padahal masih ada pilihan yang halal. Memang terkadang yang halal ini terasa lebih berat. Terasa lebih sulit untuk dilakukan karena penuh dengan tantangan, dan itu karena godaan iblis. Dan yang haram ini kelihatannya mudah tapi beresiko besar, apalagi yang modelnya utang bank. Mong iso utang ra iso bayar, kira-kira gimana? Ya bahaya besar. Nanti bunganya akan bertitel-titel, numpuk-numpuk, sementara dia nggak tahu kapan dia bisa menyelesaikan. Sehingga terjadilah compound interest, bunga berbunga. Utang 50 juta bisa sampai 500 juta. Ada kayak gitu? Sehingga rumah terjual dari utang 50 juta. Karena dia harus bayar sampai 200 juta, 300 juta. Padahal harga rumahnya 600-an juta. Ketika dilelang, laku cuma 300, laku separuhnya. Dipakai nutupi utang. Dia hanya nerima duit 50 juta, rumahnya 600 juta hilang. Kasus seperti ini banyak sekali. Selanjutnya bunuh diri. Karena merasa dia tertekan dengan itu. Karena itu mungkin sampaikan kepada ibu, memang betul bahasanya hidup tidak cukup dengan doa dan tawakal. Hidup harus ada perjuangan dan ikhtiar. Tapi ibu harus cari jalan yang halal,
tidak boleh sengaja mengambil jalan yang haram. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Berikut pertanyaannya, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz beserta keluarga dan tim selalu dirahmati Allah. Amin walakum bimithlin. Ustadz, jika istri bekerja di perusahaan suami, lalu suami minta gaji istri 100% ditransfer ke suami. Lalu istri hanya diberi 50% dari nilai gajinya dengan alasan berkhidmat dan membantu suami. Apakah itu diperbolehkan? Untuk pencatatan di perusahaan nilai gaji istri itu 100%. Nah, bagaimana jika istri merasa keberatan karena tercatat di perusahaan 100%, tapi hanya diberikan itu 50%, Ustaz? Mungkin seperti itu. Bagaimana kalau dia nyari tambahan istri? Oh, ini bukan solusi ya? Masya Allah. Baik. Terkadang ada usaha yang dibangun bersama. Kalau ada usaha yang dibangun bersama, suami istri, gini ya. Lalu di situ kan ada hasil. Di sini ada hasil. Kalau ada hasil, maka dibagi dulu jadi dua. Hasil untuk modal dan hasil untuk kerja. Karena unsur dari kerjasama atau usaha itu adalah modal dan kerja. Nah, hasil untuk modal dikasih berapa? Anggaplah 40%. Misalnya ya. Hasil untuk kerja berarti sisanya berapa? 60%. Begini? Nah, modal ini semuanya dari suami. Misalnya. Sedangkan kerja ini ada dua. Suami ikut kerja, istri juga ikut kerja. Sama-sama punya peran. Cuman kerja suami lebih ringan daripada istri. Maka yang suami cuman dikasih 20%, istri 40%. Nah, berarti kalau ngitungnya kayak gini, suami dapat berapa? Dapat ini ya. Kan ini ya. Ini haknya suami. Suami punya hak 60%. Sedangkan istri punya hak 40%. Paham ini ngitung? Baik. Nanti mungkin boleh dihitung seperti ini. Dari unit usaha itu ada hasil, keuntungan. Jadi sebutannya bukan gaji, tapi bagi hasil. Lalu dari bagi hasil itu suami dapat berapa, istri dapat berapa, ngitungnya kayak gini. Anda bagi terlebih dahulu modal dan kerja. Angka 60-40 ini bukan angka final, tapi kembali kepada kesepakatan. Boleh nggak Pak berubah Pak? Boleh. Tidak harus seperti ini. Anda boleh mengubah dengan angka yang lain. Dah, ini yang paling gampang. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Baik, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. bertanya Ustaz. Jika seorang istri memberikan prioritas capaian rumah tangga kepada suami, apakah termasuk tidak qanaah? Sebagai contoh, pertama, daftar haji. 2, menabung beli rumah. Ketiga, menabung umroh. Karena terkadang suami suka bingung uangnya mau diapakan terlebih dahulu Ustaz. Istri menyarankan agar uangnya lebih terarah. Jazakumullah khairan Ustaz. Insya Allah tidak masalah ketika ada perencanaan seperti urutan yang tadi disampaikan. Dipakai untuk daftar haji reguler dulu, kemudian nanti kalau sudah selesai beralih ke tabungan untuk beli rumah dan seterusnya. Sah-sah saja. Dan boleh saja istri mengusulkan seperti itu, tapi perlu diingat bahwa selama yang kerja adalah suami, maka hak istri dari harta suami hanya senilai nafkah yang cukup untuknya. Mengenai batasan nafkah, di buku saya sebutkan, intinya kembali kepada 3 kebutuhan utama. Sandang, pangan, papan. Kalau jajan Pak, tidak masuk. Uang jajan ini adalah hadiah atau hibah dari suami, bukan nafkah. Sehingga Anda sudah makan di rumah, makan Pak, Alhamdulillah 3 kali sehari. Kemudian sandang, turah-turah. Lalu tempat tinggal ada, walaupun ngontrak.
berarti suami Anda sudah menyediakan tempat tinggal dan nafkah yang mencukupi. Maka kewajiban suami sudah selesai. Ketika Anda masih dapat uang lebih, dapat duit jajan untuk beli A, beli B, koleksi Tupperware dan seterusnya, itu sifatnya apa? Hibah dari suami. Sehingga dalam hal ini istri tidak berhak untuk nuntut yang lebih. Wallahu a'lam. Pertanyaannya, perhiasan yang dipakai oleh istri itu milik istri atau suami? Perhiasan yang dipakai oleh istri itu milik istri atau milik suami? Milik? Kenapa milik istri? Hah? Karena yang sudah dikasih oleh, kalau udah dikasih oleh suami, dihibahkan oleh suami, sah milik istri. Cuman belum tentu, terkadang lelaki itu menghibahkan. Dia belikan aneka perhiasan. Gelang 30 gram, cincin 10 gram, kalung 50 gram. Lalu diserahkan ke istrinya. Apakah itu sah jadi milik istri? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada pernyataan hibah. Sehingga belum tentu itu jadi milik istri. Bisa jadi suami cuma titip. Titip ya tolong disimpen no. Centel no neng awakmu. Sehingga istrinya dijadikan centelan. Gimana? Nah setelah ini yang belum jelas ya. Cincin yang sudah dipakai, kalung, gelang yang belum jelas, itu tolong tanyakan ke suami. Jadi ini statusnya gimana? Kamu sudah hibahkan ke saya atau saya cuma dicenteli tok? Kalau beliau bilang, ya aku mau titip. Nah, itu berarti belum sah jadi milik istri. Dipahami ya? Baik, selanjutnya. Perhiasan yang dipakai oleh istri itu siapa yang harus membayarkan zakatnya? Kok bisa suami loh? Ingin memiliki dan menguasai, giliran bayar zakat ra gelem kan. Sing kon bayar sing lanang. Kalau itu milik istri berarti yang berkewajiban bayar zakat istri. Kalau itu milik suami berarti yang menzakati suami. Makanya kalau Anda bilang yang zakati suami Pak Ustadz, oh berarti belum diserahkan ke Anda. Itu masih milik suami. Wallahu a'lam. Selanjutnya. Baik Ustadz, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz Abi Nur Bais. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pencerahannya nggih. Bagaimana hukum seorang wanita yang berprofesi sebagai nakes harus bekerja dengan sistem shifting pagi sore malam dan berjuang memenuhi keperluan finansial karena suami dan saya juga menanggung orang tua serta keluarga besar sebagai generasi sandwich, sehingga qadarullah anak-anak harus banyak dititipkan ke ART. Apakah hal ini termasuk zalim terhadap hak anak-anak dalam konteks pengasuhan, mengingat suami juga banyak dinas keluar kota, dan jika satu sumber penghasilan saja belum mencukupi keperluan kami dan keluarga besar. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah. Ini contoh dilema yang terjadi di antara para wanita. Ingin kerja membantu suaminya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sebenarnya ada dua ya. Antara kebutuhan hidup dan gaya hidup. Yang lebih mahal yang mana? Ketika orang itu sudah terbiasa kaya, nanti dia akan menyesuaikan gaya hidup orang kaya. Begitu turun sedikit stratanya, tidak bersedia. Maka kalau tadi dikatakan anak-anak generasi sandwich, yang dia makanannya makanan junk food misalnya, kemudian tempat jajan yang istimewa. Ya karena Anda kos hidupnya terlalu tinggi. Kos hidup yang tinggi ini akhirnya menuntut yang mencari sumber pendapatan harus besar. Kerannya harus besar Pak.
Karena pengeluarannya besar. Coba misalnya bisa nggak kerannya itu atau pengeluarannya diturunin. Sehingga dibuat efisiensi. Oh cukup sekian. Kalau cukup sekian sebenarnya yang kerja suami saja cukup. Insya Allah ketika yang kerja satu cukup, alhamdulillah Anda bisa lebih fokus dengan anak. Lebih bisa fokus dengan rumah tangga. Sehingga tidak perlu sampai terlalu sering meninggalkan anak karena sang istri bisa membersamai anaknya di rumah. Sudah? Saya pernah ketemu dengan seorang dokter. Dokter ini sempat curhat ke saya tentang masalah yang beliau alami. Terus beliau cerita, istri saya juga dokter. Saya tanya, ibu praktek Pak? Enggak, istri saya enggak praktek. Biar saya aja yang praktek. Lalu dia menyampaikan sebuah pernyataan. Beliau menyampaikan gini, bagi saya itu merasa baik yang kerja satu maupun yang kerja dua tidak akan menambah maupun mengurangi jatah rizki keluarga. Karena yang menanggung rizki keluarga kita adalah Allah. Kita hanya sumber pendapatan saja. Maka yang kerja satu maupun dua tidak akan mempengaruhi rizki keluarga saya. Nah, itu saya ingat-ingat pesan itu. Mungkin beliau cerita ke saya sekitar 2016. Jadi kurang lebih 10 tahun yang lalu. Tapi kalimat ini benar. Karena terkadang sumber penghasilan satu orang mencukupi untuk banyak orang. Untuk dirinya, istri pertama, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, kedua orang tuanya, Masya Allah. 7 orang tercukupi hanya dari sumber pendapatan satu orang. Itu kalau dia hanya fokus di kebutuhan hidup. Tapi kalau sudah ingin mengejar gaya hidup, mungkin akan beda lagi rasanya. Pengennya anak pertama sekolah di tempat ini, SPP-nya berapa? Sebulan 30 juta Pak Ustadz. Sehari 1 juta. Saya pernah ngisi di sebuah pesantren, uang masuknya 150 juta. Masya Allah. Itu cukup untuk di pesantren saya sampai lulus, 6 tahun. Bahkan sisa. SPP-nya berapa? Sebulan kalau nggak salah 10 juta atau berapa? Masya Allah. Sebulan 10 juta, berarti sehari berapa itu? 300-an ribu. Dia sehari 300 ribu. Itu dipakai makan apa sehari 300 ribu? Padahal sehari kita berapa? Rata-rata. 100 ribu? Untuk bersama. Ini satu orang tinggal di pondok lagi. Karena terlalu mewah fasilitasnya. Ini bukan pondok, funduk. Funduk itu artinya hotel. Itu karena masalah gaya hidup. Ya memang orang tua mereka balungan-balungan gede. Sehingga untuk gaya hidup bisa. Nah cuman masalahnya jadinya kayak tadi. Terlalu tertekan. Disebabkan karena pengeluaran yang besar. Maka saya harus berjuang gimana mencari pemasukan yang besar. Akhirnya pengorbanannya adalah kebahagiaan keluarga. Nah mungkin seperti ini juga belum mulai dipikirkan. Kalau kayak gini terus ya kasihan juga terhadap pendidikan anak. Padahal kerja untuk kebahagiaan anak bukan mengorbankan kebahagiaan anak demi kerja. Itu mungkin renungan yang bisa diberikan. Walaupun secara hukum Anda mungkin bisa baca di bagian akhir buku terkait wanita karir ya. Bagaimana syaratnya agar seorang wanita yang mau kerja di luar itu legal dan sah ketika dia bekerja secara syar'i. Wallahu a'lam. Siap. Terima kasih Ustadz. Izin ini pertanyaan terakhir karena adanya keterbatasan waktu nggih. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan berkah, rahmat dan kesehatan kepada Ustadz dan seluruh tim kajian. Barakallahu fiikum wa lakum bimithlin. Izin bertanya ya Ustazi, bagaimanakah sebaiknya sikap seorang istri yang suaminya belum mendapatkan rezeki yang mencukupi nafkah keluarganya, tapi seakan-akan tidak peduli jika tidak ditanya dan diminta. Istri memahami kondisi suami yang belum mendapatkan pekerjaan, namun sikap cuek dan seakan semua bisa dihandle istri saat ini membuat istri merasa berjuang sendiri dan berpengaruh pada emosi si istri. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Ini salah satu di antara sumber masalah perhara dalam rumah tangga karena harta. Di bab yang tadi kita sebutkan ya. Bahwa
di antara penyebab terjadinya sengketa dalam rumah tangga adalah keberadaan suami yang tidak bertanggung jawab dalam mencari nafkah. Sehingga dia seenaknya sendiri, kadang lebih senang bermain daripada peduli dengan keluarga. Bahkan kadang dia punya pengeluaran yang lebih besar daripada pengeluaran untuk anggota keluarganya. Padahal sumber pendapatannya kurang. Kalau seperti ini yang terjadi, maka suaminya zalim. Suaminya zalim. Sehingga istri punya hak untuk menyampaikan ke suaminya. Ya kalau bisa nanti abang bisa cari tambahan kerjaan. Bukan berarti karena saya tidak qanaah, cuman kebutuhan kita kurang. Misalnya ya, seorang wanita dengan 3 anak, berarti berempat. Kalau tinggal di Semarang minimal berapa itu sehari? Minimal berapa? 100. Berempat 100 cukup. Anak era sekolah ya. Hanya untuk makan. Kalau pendapatan suaminya 100.000 per hari, berarti sebulan gaji dia 3 juta. Untuk hidup berlima, suami istri 3 anak. Kurang atau cukup? Kurang. Kalau memang suami sudah serius bekerja, tapi masih kurang, maka status dia orang miskin. Nanti dia berhak dapat zakat. Tahun ini gaji 3 juta untuk hidup berlima, statusnya miskin. Padahal 10 tahun yang lalu gaji 3 juta itu sudah tinggi sekali. Sekarang gaji 3 juta sudah terhitung miskin. Maka kalau memang beliau sudah berjuang tapi kurang, masalahnya bukan di suaminya. Allah takdirkan mungkin dia dalam kondisi tidak mampu, maka yang bersangkutan berhak dapat zakat. Tapi kalau memang yang terjadi adalah malas-malasan. Gak tahu itu Pak, orangnya malas Pak. Bukan berusaha untuk mencari. Kalau seperti itu ya mohon untuk dimotivasi. Ini yang masalah pada malasnya. Bukan kepada karena dia memang ditakdirkan oleh Allah atau bukan karena dia orangnya kurang. Bukan karena dia orangnya kurang. Tapi karena malas. Jadi kalau memang seperti itu, suami berdosa sampai dia berjuang lebih agar mencukupi kebutuhan istrinya dan keluarganya yang masih kurang. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat dan saya mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Mungkin kalau buku ini cuma disimpan, dia tidak bisa bicara sendiri. Maka kalau bisa coba dibaca di momen-momen yang Anda bisa membacanya. Semoga bisa memberikan manfaat untuk bimbingan bagi keluarga. Dan semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semuanya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala ar-rusydi wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wa nas'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa wa nas'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik wa nas'aluka min khairi ma ta'lam wa na'udzu bika min syarri ma ta'lam wa nastaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.